Haleluya, puji Tuhan. Di awal tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah kesempatan yang masih diberikan kepada kita, mari kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita rindu dan rindu selalu akan Tuhan. Rindu selalu kepada Tuhan untuk tinggal di dalam hadirat-Nya. Mari kita mau beribadah kepada Tuhan dan mengawali ibadah kita. Kita menyanyikan pujian seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Amin. Haleluya. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Seperti rusa yang haus, yang rindu aliran sungaimu, demikianlah jiwa kita rindu kepada Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kita. Puji Aliran Tuhan. sungaimu. Haleluya, haleluya. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau di awal tahun ini Tuhan, di minggu yang pertama kami datang kepada Tuhan. Kami beribadah kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Semua karena kasih karunia, pertolongan, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga memasuki tahun yang baru ini Tuhan, kami dengan penuh sukacita kami datang kepada Tuhan. Kami beribadah, kami memuji, menyembah Tuhan, dan juga kami dengar firman-Mu. Tuhan, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Walaupun kami berada mungkin di rumah kami masing-masing atau di tempat yang lain, tetapi nyata bahwa Engkau ada bersama dengan kami, dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang baik ini dan waktu yang indah ini, untuk kami bersekutu bersama-sama. Urapi kami semua Tuhan dalam ibadah ini, sehingga kami memperoleh berkat dari ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan mulaikan ibadah ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersukacita, tinggikan Dia. Kita muliakan nama Tuhan. Mari kita mau nyanyikan pujian. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Puji Tuhan. Kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah kita tetap terus bersukacita, sebab firman-Nya yang akan terus menuntun perjalanan kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Bila ku pandang ini dunia, bikin hatiku selalu gelisah. Haleluya. Tapi kita ingat cinta Tuhan, kita ingat firman Tuhan. Haleluya. Tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu bersuka. Bila ku pandang ini dunia, bikin hatiku selalu gelisah. Tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu bersuka. Bila ku
saja kepada Yesus. Biarlah hidup kita selalu mengikuti firman Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kita ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan. Nyanyikan pujian, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Haleluya. Kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan kita dan menjadi doa kita kepada Tuhan. Ketika kita mendengar, kita mau lakukan firman Tuhan. Haleluya. Semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya. Saatnya kita mau mendengar lagi kebenaran firman Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan itulah kita diajar, kita dididik untuk kita dapat melakukan firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau nyanyikan pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Nyanyikan pujian ini lagi. Firman
berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, berkat cinta kasih yang daripada-Mu Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh naik di hadapan Engkau ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi kami Tuhan, setiap kami mendengar Tuhan, Engkau urapi Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan boleh kami lakukan seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Engkau lihat juga Tuhan hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan Tuhan. Engkau urapi dia dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Sehingga apa yang dia katakan Tuhan berasal dari hati-Mu Tuhan untuk kami para pendengar yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesanggupan kepada dia Tuhan. Biarlah Tuhan hanya salib-Mu Tuhan, hanya kemuliaan-Mu yang nampak Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang ada. Kita kembali bertemu dalam ibadah online pada hari Minggu yang berbahagia ini. Dan saya menyapa dan berdoa berharap keadaan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah online ini ada dalam keadaan yang baik dan dalam keberkatan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema pelaku firman. Tema pelaku firman. Kita akan membaca ayat pertama dalam pemberitaan firman hari ini di dalam surat Yakobus
Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-22. Yakobus 1 ayat 22. Saya akan bacakan untuk kita semua Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Puji Tuhan, ada satu nasihat yang indah dari Rasul Yakobus, pemimpin gereja Yerusalem pada saat itu, di mana dia memberikan nasihat kepada orang-orang Kristen Yahudi, orang Yahudi yang kemudian telah menjadi percaya dan menerima Yesus, yang pada saat itu kemudian tersebar atau kemudian mereka merantau ke daerah luar Israel karena berbagai alasan, dan salah satunya adalah penganiayaan yang terjadi terhadap jemaat Tuhan pada waktu itu dimulai dari kota Yerusalem. Yakobus kemudian memberikan nasihat kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tentu kita ketahui sudah akrab dengan firman Tuhan, sudah akrab dengan Taurat. Kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudari, dari masa dini, dari usia dini, orang-orang Yahudi diajar untuk membaca, menghafal, dan membicarakan, mendiskusikan Taurat. Sehingga ketika mereka menjadi dewasa, maka firman atau Taurat Tuhan itu menjadi sesuatu yang akrab bagi mereka. Mereka tahu itu, mereka kenal itu, mereka hafal itu, bahkan tidak jarang dari mereka yang kemudian senang mengutip firman Tuhan. Mereka jadikan kemudian ya sebagai tulisan yang mereka pegang. Mereka kemudian ada yang kemudian menulis kembali firman Tuhan itu. Jadi seperti ayat Alkitab, peraturan-peraturan Taurat itu ditulis oleh mereka. Karena dengan menulis, mereka juga bisa menghafal, menguasai, ya kemudian mereka bisa menaruh di pikiran mereka dan menjadi sesuatu yang mempengaruhi hidup mereka. Terlebih lagi ketika bangsa Yahudi, Kristen Yahudi ini kemudian ya terdiaspora, tersebar ke daerah-daerah di luar geografis Israel atau Yahudi, maka mereka kemudian ya memiliki keinginan yang lebih kuat lagi untuk mendiskusikan, untuk kemudian membicarakan, untuk kemudian mengkaji firman Tuhan itu. Karena kita ketahui ya mereka kan ada dalam perantauan. Sehingga mereka pasti mempunyai semangat untuk mempertahankan iman percaya mereka, mempertahankan firman Tuhan yang mereka punyai itu, dengan mereka kemudian mengambil waktu membicarakan firman itu, mendiskusikan, mengkaji firman Tuhan itu, sehingga mereka mempunyai waktu-waktu yang tetap di dalam membicarakan, di dalam mengkaji firman Tuhan itu. Dan kalau begitu kita bisa menyimpulkan Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa penerima surat Yakobus ini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen Yahudi yang memang sudah mengenal, cukup akrab dengan Alkitab ini, cukup akrab khususnya dengan Taurat. Cukup akrab dengan Perjanjian Lama, cukup akrab juga ya tentu dengan ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus. Mereka banyak membicarakan, banyak kemudian menghafalkan, banyak kemudian mengetahui firman Tuhan ini. Tetapi Rasul Yakobus kemudian mengingatkan kepada mereka, menasehatkan kepada mereka bahwa jangan hanya mendengar firman. Baik sekali ketika kita banyak mendengar firman, baik sekali kalau kita banyak mengutip firman, baik sekali kalau kita banyak mempelajari firman, kita punya waktu khusus untuk mendengar firman, membaca firman, mempelajari firman, bahkan mungkin kita mempunyai komunitas
untuk mendiskusikan firman, mempelajari firman. Tetapi kalau hanya sampai di tahap seperti itu, maka itu belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Seharusnya kita yang mendengar firman, kita yang mempelajari firman, kita yang mengkaji firman, kita yang kemudian membicarakan firman, kita yang kemudian mendiskusikan firman dalam forum-forum kita, maka kita haruslah melakukan firman. Itulah yang kemudian menjadi nasihat dari Rasul Yakobus ini. Dia berkata, jangan kita menjadi hanya pendengar saja, tetapi marilah kita menjadi pelaku firman. Inilah yang dilihat oleh Rasul Yakobus ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kemudian dia memberi nasihat kepada orang-orang Kristen Yahudi yang pada saat itu memang secara geografis itu di luar daerah pelayanannya, tetapi untuk menjangkau mereka, maka Rasul Yakobus ini mengirimkan suratnya ini melewati daerah geografis Israel, di mana pada saat itu dia sebagai pemimpin rohani di gereja Yerusalem. Jadi kemudian dia menyampaikan bahwa dia tahu keadaan jemaat Kristen Yahudi, mereka mengenal firman, menghafal firman, senang membicarakan firman, senang kemudian mengkaji firman dalam forum-forum mereka, tetapi jangan hanya berhenti pada hal-hal tersebut. Tetapi hendaknya mereka kemudian menjadi pelaku firman. Jadi Yakobus seperti tidak mendapat laporan ataupun melihat bahwa hidup orang-orang Kristen Yahudi ini mencerminkan firman yang mereka dengar. Jadi dia seperti tidak mendengar dan melihat bahwa hidup orang-orang Kristen Yahudi ini itu sesuai dengan Alkitab yang mereka senang dengarkan itu, senang kaji itu, senang bicarakan itu. Jadi dia melihat kehidupan yang berbeda dari apa yang harusnya mereka jalani dengan apa yang sedang mereka jalani pada saat itu. Inilah yang membuat Rasul Yakobus ini kemudian memberikan surat ini. Salah satu tujuannya adalah menasehati jemaat Kristen Yahudi supaya mereka jangan hanya mengetahui firman secara keturunan, secara kultur, mereka sangat akrab dengan firman Tuhan, mereka sangat punya pengetahuan yang mumpuni tentang firman ini, tapi ketika itu kemudian diwujudkan dalam perbuatan, di situ ada seperti jaraknya, di situ ada seperti ketidakharmonisannya. Jadi seperti dia harusnya melangkah dari pendengarannya, pembelajarannya terhadap firman, diskusi forum-forum diskusi terhadap firman, forum-forum kalau kita bandingkan dengan kita forum-forum pendalaman Alkitab, pembelajaran Alkitab, itu harusnya disempurnakan begitu, dituntaskan dengan melakukan firman, dengan kehidupan yang sesuai firman itu. Tetapi ternyata pada tahap akhir dan tahap yang paling menentukan, mereka tidak lakukan. Sehingga bisa dikatakan bahwa mereka seperti membuang percuma hal-hal yang sudah mereka lakukan. Jadi seperti tahap-tahap yang sudah mereka lakukan, itu seperti ketika seseorang sudah ideal, ketika dia memulai, pertengahan, tapi kemudian dalam tahap akhir dia salah memilih, sehingga itu menjadi blunder yang merusak perbuatan awal, pertengahannya itu, sehingga pada akhirnya semuanya menjadi rusak. Dan ternyata keadaan jemaat Kristen Yahudi ini itu mewakili beberapa keadaan yang pada saat itu kurang lebih keadaannya memiliki kesamaan. Kalau kemudian kita melihat kepada Matius 23 ayat 3, di situ Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, karena kemudian mereka memiliki pengetahuan yang mumpuni, mereka ahli
ya, mereka sangat detail dan dalam hal Taurat, dalam hal firman, tetapi ternyata hidup mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan yang mereka ketahui itu, yang pengetahuan mereka banyak tentang firman. Bahkan mereka mempunyai seperti pengakuan begitu, pengesahan, mereka diakui sebagai pengajar-pengajar firman, dan itu mereka mempunyai ya seperti pengesahan begitu, disahkan oleh lembaga yang resmi bahwa mereka adalah ahli, mereka adalah pengajar-pengajar firman Taurat. Tapi ternyata hidup mereka tidak seperti firman yang mereka ajarkan. Misalnya mereka mengajarkan firman Tuhan jangan mencuri, padahal mereka sendiri mencuri. Mungkin tidak dengan jelas mereka mencuri, tapi ternyata mungkin ada hal-hal di mana mereka ya mengambil kemuliaan Tuhan itu untuk menjadi kemuliaan mereka. Kalau kita melihat dalam Matius pasal 23 ayat yang ketiga, ada nasihat firman Tuhan di Matius 23 ayat 3, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Kita melihat hal yang mirip ya dengan orang-orang Kristen Yahudi. Mereka mempunyai pengetahuan ya, budaya, kultur ya, budaya bahwa Taurat itu dari hafalan ya, dari kecil usia dini mereka sudah suka membaca ya, menghafal firman Tuhan. Itu sangat baik kalau sekarang kita mempunyai sistem pendidikan bahwa anak-anak kita kemudian kita budayakan mereka untuk membaca Alkitab ini, misalnya ya 1 pasal sehari. Dan bukan hanya dibaca, kemudian mereka coba mengkaji, mereka coba kemudian menyusun ulang dengan kata-kata mereka, menemukan pesan-pesan dalam Alkitab ini dan kemudian menghafalkannya. Bukankah itu sesuatu yang sangat baik? Bukankah ya sistem pendidikan rohani yang Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya harus kembangkan dalam pribadi maupun rumah tangga kita, itu baik untuk kita tiru seperti itu. Tetapi tidak cukup firman Tuhan ini hanya menjadi pengetahuan. Tidak cukup firman Tuhan ini hanya menjadi forum diskusi. Tidak cukup firman Tuhan ini hanya menjadi sesuatu yang senang kita dengarkan. Karena apa? Memang harus kita akui, karena mengandung berita yang baik. Tidak ada berita baik sebaik firman Tuhan. Di tengah persoalan kita, di tengah keputusasaan kita, bahkan di tengah kehancuran kita. Berita baik mana lagi yang menjanjikan bahwa ada pemulihan, bahwa masih ada harapan. Bahwa ya di tengah hancur sehancur-hancurnya, ya berita mana yang menyatakan masih bisa dipulihkan? Di tengah sakit penyakit yang begitu parah, siapa lagi yang bisa menjanjikan bahwa ada kesembuhan selain berita firman? Di tengah persoalan yang ruwet begitu ya, kusut kayak benang yang kita nggak tahu mana ujungnya ya. Tetapi ketika kita dengar firman, ada seperti harapan bahwa kita bisa ditolong. Berita mana lagi? Siapa lagi yang bisa sampaikan berita seperti itu? Sehingga ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita senang memang. Tetapi kadang-kadang kita hanya sampai di senang. Kadang-kadang ya kita sampai, ya ketika kita dengar firman Tuhan itu, aduh menjanjikan lah ya. Tapi ketika kemudian itu berlanjut untuk kita imani, nah di situ menjadi goyang. Kita melihat keadaan kita, mana mungkin. Kita melihat ke firman Tuhan, ada harapan. Ketika berjalan akhirnya ya kita pilih nggak percaya juga. Kenapa? Ya begitu kuat ini kedagingan kita, pribadi kita ini, pendapat kita ini. Sama ketika kemudian kita diminta percaya, ya ini nggak usah sampai kita membicarakan soal moralitas ya. Iman aja dulu ya, mengenai iman. Kita diminta percaya padahal ya waktunya ya hampir tinggal sehari ini lagi. Bagaimana? Orang semua sudah bilang tidak mungkin. Tapi kita diminta percaya pada firman. Diminta untuk berdiam.
Sedangkan kita bekerja saja kita nggak bisa tolong, apalagi berdiam. Jadi ketika kita mendengar, mengetahui, mengkaji, mendiskusikan, tapi pada akhirnya yang menentukan adalah apakah kita melakukan atau tidak. Jadi kalau kita lihat ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya bisa jadi pengetahuan mereka terhadap firman ini jauh lebih baik dari kita. Jauh lebih baik dari saya. Penguasaan mereka terhadap ayat-ayat Alkitab, kata-kata, letaknya, ya latar belakangnya, tujuan penulisannya, pesan-pesannya, lalu bagaimana ya tinjauan teologis, ya ilmiah pada waktu itu. Mungkin mereka mempunyai hal yang jauh di atas kita. Tetapi pada pelaksanaannya, di situ kegagalan mereka. Dan inilah yang dilihat oleh Rasul Yakobus ini, sehingga dia memberi masukan sebagai pemimpin rohani, khususnya gereja-gereja Yahudi pada saat itu, pemimpin Yerusalem pada saat itu. Walaupun secara geografis, 12 suku ini, ya jemaat yang kepada mereka ditujukan surat Yakobus ini sudah terletak di luar daerah geografis Israel, tetapi dia coba melayani mereka, coba memberi masukan kepada mereka lewat suratnya ini. Jadi keadaan ini ternyata masih kita temukan. Bahkan kalau kita maju lagi, ada catatan dari Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius 3 ayat yang ke-7 dikatakan begini Bapak Ibu Saudara-saudari, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi dia punya keinginan, jadi kayak dia rindu mengikuti pendalaman Alkitab, rindu untuk mendengarkan khotbah. Ya, mungkin dia sudah tunggu-tunggu ya siaran setiap pagi tentang firman Tuhan, lalu kemudian wadah yang ada yang disiarkan, lalu based-on yang ada yang kemudian bisa diikuti secara online, atau mungkin dia mendatangi secara langsung. Mungkin di hari Minggu juga ya dia masih mendengar firman Tuhan, bukan hanya di ibadah onsite ya, kemudian melihat juga dari online ya, dia bisa mendengar pendeta lain berkhotbah ya, tempat lain menyampaikan firman Tuhan, itu baik sekali. Tetapi kita lihat keadaan jemaat atau keadaan manusia di akhir zaman yang kemudian dituliskan oleh Rasul Paulus untuk menjadi bahan pertimbangan daripada Timotius pada saat itu adalah senang mendengarkan firman, suka diajari firman, bahkan senang mengumpulkan guru-guru, pengajar-pengajar yang memiliki seperti pengakuan bahwa mereka sudah teruji, sudah terlatih, ya, sudah mempunyai ya kemahiran dalam hal mengajarkan firman, itu tidak salah. Tetapi yang salah adalah mereka tidak pernah mengenal kebenaran itu. Mereka nggak sampai di melakukan kebenaran itu. Mereka tidak sampai di menghidupi kebenaran itu. Jadi kita jangan senang dulu kalau ada kajian gitu, forum, diskusi, kemudian kutipan ayat Alkitab, bahkan ada usaha untuk menyalin Alkitab itu supaya dia ketahui, dia bisa hafalkan, dia bisa pegang. Karena kalau tidak kemudian diakhiri atau disempurnakan dengan melakukan firman, maka itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Inilah yang kemudian dilihat oleh penulis surat Yakobus ini dan kemudian memberikan masukan nasihat firman Tuhan kepada kita, hendaklah kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Hendaklah kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pengajar saja. Hendaklah kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya yang mengkaji firman Tuhan itu dalam forum-forum. Hendaklah kita melakukan firman dan bukan hanya yang menulis firman Tuhan itu, yang mengutip, yang membuat dalam status media sosial kita. Tidak salah. Mendengar, mengkaji, ya, mengutip, mempelajari itu baik sekali. Tapi kalau kita tidak mengakhirinya
dengan melakukan, maka kita menjadi melakukan sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan, menyebalkan bagi Tuhan. Kita bukan mendatangkan berkat Tuhan, tapi sebaliknya kita mendatangkan murka Tuhan atas kita. Karena itu nasihat Rasul Yakobus kepada kita semua. Untuk kita kemudian hendaklah menjadi pelaku dan bukan pendengar firman saja. Kalau begitu, kita lanjutkan bagaimana dari tulisan Rasul Yakobus ini, kemudian dia menerangkan bagaimana keadaan jemaat Tuhan, orang Kristen Yahudi itu yang memiliki pengetahuan yang cukup ya tentang firman Tuhan itu, tetapi ternyata tidak melakukan firman. Kita tentu setuju bahwa akar budaya orang-orang Yahudi ini tentu mereka lebih kuasai Taurat, firman. Dan mereka lebih mempunyai budaya adat di mana kebiasaan begitu ya, untuk mereka menghafalkan ya dan menguasai firman Tuhan itu. Sehingga tadi saya singgung Bapak Ibu Saudara-saudari ya, tidak salah untuk kita kemudian mengajarkan dalam rumah kita, bahkan diri kita, untuk membiasakan diri membaca Alkitab dan menghafalkan Alkitab itu. Supaya Alkitab itu menguasai diri kita semua. Tetapi yang dikritik atau yang ditunjukkan kekurangannya kan bukan menghafalkan, bukan mendengarkan, bukan hanya mengkaji Alkitab, menguasai Alkitab, mempelajari Alkitab, itu tidak salah. Yang salah adalah ketika dia tidak menuntaskannya, dia tidak mengakhirinya dengan melakukan firman. Jadi hal-hal yang lain bisa kita tiru, bisa kita adopsi. Budaya mereka, bagaimana membangun kerohanian dalam rumah tangga, dalam anak-anak, dalam diri sendiri. Tetapi kemudian mari kita perbaiki apa yang mereka tidak perbaiki. Dan itulah tujuan Rasul Yakobus ini menuliskan suratnya ini. Dia kemudian memberikan beberapa catatan, Bapak Ibu ya, saya tidak akan baca ayatnya, tapi saya akan sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudari keadaannya, lalu nanti kita lihat ya, bahwa kemudian dia melihat hal yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu masih melekat pada diri mereka. Yakobus 1 ayat 21, mari kita lihat ya, nanti kita akan rinci apa-apa saja kejahatan dan hal yang kotor yang masih ada pada mereka, tentu tidak semua, tapi beberapa untuk menjadi contoh bagi kita semua. Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi ketika firman itu tidak dilakukan, hanya sebatas didengar, didiskusikan, dipelajari, ya, dikuasai, tetapi tidak dilakukan, maka yang terjadi hal kotor itu masih melekat di diri jemaat. Bahkan kejahatan yang begitu banyak, jadi bukan cuma kotor sedikit, ya, jadi dia kejahatannya masih banyak, melimpah. Antara lain yang dituliskan oleh Rasul Yakobus ini, yang pertama kalau kita melihat, silakan Bapak Ibu lihat Yakobus 2 ayat 1 sampai 4, melakukan pembedaan perlakuan. Ketika yang kaya ya diperlakukan istimewa, yang miskin kemudian diperlakukan dengan buruk. Kita bisa bayangkan ketika firman tidak diterima dan tidak dilakukan, hanya dikaji, dibicarakan, diperdengarkan, didiskusikan, ya, didalami, dikuasai, tapi tidak dilakukan, maka kita melihat di dalam surat Yakobus ini, ya, kekurangan atau kejahatan yang disampaikan oleh Rasul Yakobus untuk diperbaiki. Salah satunya adalah melakukan pembedaan, bukan ya membedakan menurut apanya, sesuatu yang misalnya yang benar, tapi membedakan menurut sesuatu yang nggak benar, menurut kekayaan. Ya, jadi membeda-bedakan perlakuannya terhadap yang kaya maupun yang miskin. Dia bedakan itu. Yang kedua yang kita lihat di Yakobus, ya, kejahatan, hal yang kotor yang pada jemaat Tuhan yang kemudian diminta untuk diperbaiki oleh Rasul Yakobus, tidak dapat mengendalikan lidah. Jadi lidah yang sama yang berkhotbah, lidah yang sama juga maki-maki orang.
Lidah yang sama mengutarakan kebenaran, lidah sama juga ngomong dusta. Lidah yang sama ya kemudian memuji Tuhan, oh haleluya puji Tuhan, praise the Lord, misalnya begitu ya. Lidah yang sama juga maki orang. Lidah yang sama dia ngajar Alkitab ya, mimpin pujian dan whatever lah pelayanan ya. Lidah yang sama juga ya lidah pendusta. Kenapa hal itu terjadi? Karena firman tidak dilakukan. Diperdengarkan? Iya. Diajarkan? Iya. Bahkan tadi saya katakan dikaji. Tapi ternyata kita lihat lidah tidak bisa dikendalikan. Lalu ya ada iri hati, mementingkan diri sendiri, sombong. Yakobus 3:14, 4 ayat 6 sampai 7. Ini jemaat Tuhan loh, kita nggak bicara di luar jemaat, ini jemaat Tuhan. Ada ya jemaat Tuhan mementingkan diri sendiri, ada jemaat Tuhan yang sombong, khususnya yang ditulis ya kepada siapa surat Yakobus ini ditujukan. Ada yang iri hati satu dengan yang lain. Perselisihan kalau kita bahas kemudian lagi. Ada pertikaian. Kenapa itu terjadi? Firman tidak dilakukan, cuma diketahui, didengar, ya suka untuk diajarin firman, tapi nggak dilakukan. Bahkan berani untuk memanggil ya, mendatangkan guru-guru yang memiliki kompetensi yang diakui banyak orang begitu mengajar firman. Tetapi ya tidak dilakukan apa yang diajarkan ke mereka. Lalu Yakobus 2 ayat 14, iman tanpa perbuatan. Jadi bilang percaya, ya aku mengasihi, tapi ketika lihat kawannya lapar, nggak kasih makan. Lihat temannya telanjang, nggak kasih pakaian. Itu terjadi di jemaat Kristen Yahudi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari dan lain-lain ya, masih ada beberapa lain ya, tapi tentu kita tidak menyampaikan hal itu ya. Yang kita fokuskan adalah mengapa hal itu terjadi, karena mereka hanya mendengar, hanya mengetahui, hanya mempelajari, hanya menguasai firman secara pengetahuan, tetapi pengetahuan itu tidak diwujudkan dengan kehidupan nyata yang bisa dilihat ya, bagaimana firman itu menjadi perkataan, menjadi tujuan, menjadi karakter, menjadi sifat daripada orang-orang percaya itu. Yang kedua, ketika mereka mendengar tetapi tidak melakukan, mereka disebut menipu diri mereka sendiri. Kalau kita baca Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 24, Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 24, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi orang yang tidak melakukan firman Tuhan, yang dia dengar, yang dia pelajari, yang kemudian dia kuasai, yang dia kaji, ya, yang dia hafalkan, yang dia kutip, ya, itu sama dengan orang yang menipu dirinya sendiri. Jadi yang dia tipu bukan orang lain, karena apa? Dia mendengar tapi tidak melakukan firman. Dia mengetahui, ya, dari firman yang dia dengar, bahwa dia harus beribadah, tetapi kemudian dia tidak beribadah. Siapa yang dia tipu? Ya dirinya. Dirinya mendengar, telinganya mendengar, pikirannya mengetahui bahwa dia harus ngomong jujur, tapi kemudian dia tidak jujur. Siapa yang dia tipu? Dirinya. Hatinya, dirinya berkata bahwa dia harus hidup kudus, tapi kemudian dirinya sendiri yang tidak hidup kudus. Telinganya dengar itu bahwa dia harus hidup kudus, tapi dia tidak lakukan. Siapa yang dia tipu? Bukan orang lain, dirinya sendiri. Kejahatan yang begitu besar. Ketika kita melakukan kejahatan ya pada diri kita sendiri. Kalau diri kita saja kita tipu, bagaimana lagi orang lain? Jadi kita tahu bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mengkaji firman Tuhan, ketika kita menulis firman Tuhan, ketika kita mengutip firman Tuhan, maka kita tahu bahwa kita harus melakukan.
Jadi dengan urapan firman itu diberitahukan, itu firman Tuhan, bukan pendapat manusia. Kita tahu, kita dengar, oh saya harus lakukan ini. Tapi ternyata kita merasa kita tetap rohani, sekalipun kita tidak lakukan. Kita merasa, ya is okay, baik-baik saja. Saya mengkaji saja, saya menguasai saja firman. Tetapi tidak menghidupinya. Jadi kan, siapa yang nggak kita dengar? Diri kita sendiri. Karena apa? Diri kita yang dengar firman itu. Tapi diri kita sendiri juga yang memutuskan untuk tidak melakukan. Dan kita menganggap hal itu oke saja, baik-baik saja. Lalu kita lihat ya umpamanya seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya depan cermin. Lihat dalam cermin kan. Maka cermin itu akan memberitahukan keadaan kita. Kesalahannya, kekurangannya, baju mungkin belah sini terlalu ya ke kanan, sebelah jadi nggak balance kiri dan kanan, ya mungkin rambut kurang rapi, ya kacamata kotor begitu ya. Tapi setelah kita ketahui, lalu di ayat Alkitab katakan kita segera pergi dan melupakan. Kan harusnya ketika kita bercermin, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan kemudian kita diberitahukan oleh cermin itu, rambut kita masih kurang rapi, ya kita ambil sisir dong. Ya kita nyisir lagi dong. Ya kalau misalnya entah apalah wanita lipstiknya ya udah bukan di bibir, misalnya nyampe ke sini, ya masa biarin aja, ya masa bodoh. Enggak dong, harusnya ambil apa kayak tisu kek, apa, lalu apa ya dong, diberesin dong. Jadi masa lipstik udah sampai ke pipi begitu dibiarin aja. Jadi ngapain bercermin? Ngapain kita periksa diri kita? Di cermin, sudah rapikah Anda? Kan dulu kalau ada cermin kan tulisan, sudah rapikah Anda? Kita sudah tahu, kemudian cermin memberitahu. Kita lihat dari cermin, diri kita belum rapi, tapi kita segera pergi. Dan lupa masa bodoh. Ya, mau rambut kayak mana, mau apa, emang gue pikirin. Ya kalau begitu ngapain bercermin? Ngapain beli cermin? Ngapain cermin ada di rumah kita? Dibuang aja. Kalau kita memang mau lupa dan masa bodoh, nggak peduli ya dengan itu, ya nggak usah punya cermin. Jadi kalau kita mendengar firman, tapi kita nggak melakukan, sumpama seperti itu. Tetapi kita merasa bahwa kita sudah cukup rohani. Jadi untuk apa cermin itu? Ya hanya untuk apa ya? Hanya untuk status begitu bahwa kita punya cermin. Misalnya kita pakai sesuatu ya, kita punya handphone. Misalnya kita punya handphone, tapi nggak bisa dihubungin. Ya untuk apa handphonenya? Oh hanya status biar orang tahu kita punya handphone. Kan agak menganehkan gitu ya, agak bikin orang bingung gitu ya. Dia punya nomor telepon, tapi nggak pernah bisa dihubungin. Nggak pernah membalas. Itu seperti itu. Tetapi dia merasa bahwa dia menjadi orang yang sangat komunikatif gitu. Yang dia merasa dia memvalidasi dirinya bahwa dia orang yang gampang dihubungi ya. Tolong 24 jam hubungin saya ya. Kapanpun, tengah malam pun ya, 24 jam kapanpun kalian bisa hubungin saya. Padahal ya jam-jam kantor saja kita hubungi, nggak pernah dibalas. Ya kalau misalnya kan sibuk satu hari, si tunggu ya kita masih mengerti, kita punya kesibukan masing-masing. Tapi ternyata sudah ditunggu 3 hari nggak muncul juga. Di WA lagi nggak muncul juga, oh mungkin lupa. Lalu besoknya kita WA lagi misalnya, tetap nggak dibalas. Jadi untuk apa dia punya WA? Untuk apa dia punya handphone? Tapi dia merasa kami sudah melayani dengan sebaik mungkin. 24 jam call center kami tersedia. Kita angkat telepon, kita pusing dibuatnya. Ya kalau Anda ini tekan 0. Kalau Anda ini tekan 1. Kita tekan yang kita ini ya maaf, semua sedang sibuk. Kita tunggu 20 menit tetap sedang sibuk. Ya kalau gitu untuk apa dia pakai call center? Bilang aja maaf ya kami nggak terima komplain. Ya kan jujur saja. Tapi dia merasa kami menyediakan bebas pulsa, bebas ini katanya. Tapi ternyata nggak berguna. Jadi rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita tidak melakukan itu sama seperti kita menipu diri kita sendiri. Ya, bagaimana firman Tuhan itu tidak menjadi ya
sesuatu bagaimana harusnya kita melakukan. Tetapi ya, jika kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka segala yang kotor itu, kejahatan itu akan terbuang dari kita. Kita akan menjadi gereja Tuhan yang kudus, bersih, sempurna. Ketika firman itu kita dengar, kita kaji, kita diskusikan, lalu kita lakukan, maka kita akan menjadi gereja yang selamat. Yakobus 1 ayat 21, Yakobus pasal 1, saya kembali lagi Yakobus 1 ayat 21. Dikatakan begini, Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi keselamatan kita itu akan sifatnya berkelanjutan dan sifatnya semakin bertambah. Jadi kalau kita mendengar dan melakukan firman, maka keselamatan kita itu akan menjadi sesuatu yang pasti menjadi bagian kita. Dan keselamatan di sini bukan hanya bicara soal hidup yang kekal, sorga, tapi bicara dalam keselamatan kita terhindar dari bahaya-bahaya yang lain. Jadi ketika kita melakukan firman, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka kita dibersihkan dari yang kotor dan kejahatan itu. Dan firman itu membuat kita selamat, kita sembuh. Kita lolos dari bahaya, kita lolos dari kesukaran. Kita bisa menghadapi tantangan. Keselamatan yang penuh itu, yang sempurna itu. Jadi bukan hanya bicara soal kita masuk surga, itu pasti. Tapi di dunia ini juga bukan banyak tantangan, banyak persoalan. Banyak jebakan-jebakan. Kalau kita mendengar dan melakukan firman, kita selamat dari segala aspek. Selamat ini adalah selamat yang sempurna, yang penuh. Bukan, kita masuk surga, tapi ya di dalam dunia ini ya kita terjebak. Bukan. Ketika kita melakukan firman, ya kita firman itu akan menyelamatkan jiwamu, kata Rasul Yakobus. Jadi kita terhindar dari malapetaka, terhindar ya dari tantangan, dari jebakan, tetapi juga kita menerima keselamatan yang kekal itu. Yang berikutnya, yang kedua ya, saya akhiri dengan ini, ketika kita melakukan firman Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25, di situ dikatakan Yakobus 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Haleluya. Jadi perbuatan yang membuat kita bahagia bukan hanya mendengar firman. Jangan kita katakan, kenapa saya mendengar firman saya nggak bahagia? Karena nggak dilakukan. Kenapa saya menguasai firman? Saya mempelajari firman. Saya mengkaji, mendiskusikan firman dalam forum-forum gereja. Tapi saya nggak berbahagia. Kenapa? Karena cuma didiskusikan, cuma dipelajari. Tapi tidak dihidupi, tidak hidupnya mencerminkan firman. Tapi kalau kehidupan kita mencerminkan firman, maka hal itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita semua. Puji Tuhan, saya akhiri dengan Lukas 11 ayat 28. Perkataan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yesus sendiri mengatakan kepada kita, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan juga kemudian melakukan firman Tuhan yang kita dengar. Kita yang menuliskan, mengutipkan firman Tuhan ini, mempelajari, mendiskusikan, dan juga menghidupi firman Tuhan yang kita pelajari, kita kutip, dan kita diskusikan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, berdoa, dan kita menyanyikan lagu Bagaikan Bejana Siap Dibentuk. Haleluya. Siapkan hati kita. Mari kita menyanyi. Mari kita berdoa, menyembah, memuliakan Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di
Haleluya. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Kami mau menghidupi firman-Mu. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk berita dari sorga. Terima kasih untuk karakter sifat-sifat yang Kau ajarkan dalam firman-Mu. Begitu luhur, begitu mulia, begitu baik Tuhan. Kami mau menghidupinya, kami mau melakukannya Tuhan. Haleluya. Engkau mengajari kami Tuhan. Engkau merubah hidup kami. Engkau mau jadikan kami mulia. Engkau mau menjadikan kami anak-anak-Mu, bahkan menjadi seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami terima firman yang Kau tanam dalam hati kami. Kami tidak menolaknya Tuhan. Terima kasih kalau hati kami mengajar-ajari kami Tuhan. Biar kami lakukan, biar kami taati. Haleluya, haleluya. Mau seperti-Mu Yesus. Amin. Amin. Teruslah ajar-ajari kami Tuhan. Teruslah nasihati kami. Teruslah sampaikan firman-Mu. Kami mau terus belajar. Kami mau terus disempurnakan. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus.
Ini menjadi doa kami Tuhan. Ini menjadi permohonan kami kepadamu. Biarlah kami menjadi seperti Engkau dalam karakter, sifat, di dalam perkataan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu kami hidupi Tuhan. Orang bisa melihat kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang Engkau perdengarkan, yang Engkau tuliskan, yang Engkau berikan kepada kami. Bukan hanya kami dengarkan, bukan hanya kami pelajari Tuhan, bukan hanya kami kutip, kami kuasai Tuhan, tetapi yang lebih daripada itu, kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati ini, menyerahkan kehidupan kami, Tuhan, seluruhnya sepanjang minggu yang kami akan lewati. Kiranya Tuhan menyertai kami, kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan melindungi kami. Biarlah lewat ibadah ini kami menerima penyertaan Tuhan, kami menerima berkat Tuhan, kami menerima perlindungan yang daripada Tuhan, memberkati setiap rumah tangga, memberkati setiap pribadi, memberkati setiap laki-laki, memberkati setiap perempuan dengan segala berkat yang daripada Tuhan, memberkati Tuhan Yesus pemuda-pemudimu, memberkati anak-anakmu dengan segala berkat yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap usaha, pekerjaan daripada umat-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan yang memberi setiap pekerjaan dan usaha tersebut. Kiranya Tuhan juga melindungi, kiranya Tuhan juga memberkati, sehingga hasil yang kami dapatkan memuaskan kami, mencukupkan setiap kebutuhan kami, dan kami bisa melihat bagaimana campur tangan dan berkat-berkat Tuhan atas setiap usaha, pekerjaan umat-Mu. Berkati pendidikan umat-Mu dengan segala berkat Tuhan, menghadapi Tuhan ujian, menghadapi keseharian. Kiranya Engkau mampukan, Engkau berikan hikmat bijaksana, Engkau berikan kesadaran untuk kami rajin, untuk kami bertanggung jawab dalam pendidikan kami masing-masing. Diberkati anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka, berikan pertumbuhan yang terbaik, tubuh yang sehat, dengan segala kejeniusan yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anak kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini, dan kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, melindungi setiap kami. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, tadakanlah tanganmu dengan imanmu. Terimalah berkat Tuhan atas setiap kita. Terimalah berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kita mulai sekarang, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Berkat-berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.